Guys, di video ini gue mau cerita ke kalian. Kemarin tuh gue baru banget pergi ke tempat makan, dan di sini gue nggak mau sebutin nama tempat makannya apa. Tapi kalau kalian yang sering makan di sini, kalian pasti bisa ngedeh itu tempat makan namanya apa. Nah, jadi waktu itu kemarin gue tuh pesen lumayan banyak, dan kebetulan gue baru makan tahu. Tapi kalian lihat nih, apa yang ada di ayamnya yang kemarin gue pesen. Jadi kemarin pas gue mau makan ayamnya, tiba-tiba tuh gue ngeliat kayak ginian nih. Ini langsung gue mikir, wah, ini masa mungkin ada belatung sih di sini? Nah, jadi setelah gue ngeliat kayak ginian, gue langsung make sure dong. Gue nanya ke pegawainya yang waktu itu nyajin makanan ini, dan gue nanya, "Mas, ini apa nih, Mas?" Dan kalian tahu gak apa yang dibilang sama masnya? Masnya itu bilang ini adalah ulat dari cabe, jadi ini bukan belatung. Nah, abis itu gue cek dong, emang iya itu ulat cabe. Dan gue cari, ulat cabe itu bentuknya seperti ini dan seperti ini nih. Abis itu gue juga langsung ngecek dong bentuk belatung itu bentuknya seperti apa, dan keluarlah bentuk seperti ini. Jadi silahkan kalian nilai sendiri ini apa nih. Di sini gue gak mau jelek-jelekin tempat makan ini, tapi gue cuma mau bilang ke kalian, coba cek dulu makanan kalian kalau kalian nerima makanan ya. Guys, kali ini gue mau ngebahas tentang kartun SpongeBob, dan kali ini menarik banget nih. Coba kalian perhatikan bikini bottom yang ada di kartun SpongeBob. Kalian perhatikan langitnya itu. Kenapa ya awannya ini bentuknya kayak gini? Kalian tahu gak? Kalau kalian gak tahu, bakal gue jelasin di sini nih. Ada sebuah teori yang cukup masuk akal yang mengatakan kalau langit di bikini bottom itu adalah polusi dari minyak seperti ini nih. Coba kalian perhatikan, langit-langitnya itu kan warnanya seperti ini. Nah, warnanya mirip banget kan? Teori ini juga didukung dari fakta mengenai lokasi dari bikini bottom yang dulunya adalah lokasi uji coba nuklir. Jadi kalau misalnya ada polusi minyak, udah biasa banget, udah wajar. Dan fakta terakhir yang mendukung teori ini adalah kalau kita ngelihat bikini bottom itu rumah-rumahnya seperti barang-barang bekas yang digunakan oleh manusia. Jadi wajar banget kalau misalnya langitnya ini terkena polusi minyak tersebut. Nah, gimana menurut kalian, cukup masuk akal gak teori ini? Kalau langit di bikini bottom itu tercipta karena polusi minyak seperti ini nih. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama teori konspirasi SpongeBob yang lainnya tentang SpongeBob adalah pemuja setan, langsung aja cek di channel YouTube gue di Willy Kun ya. Kali ini gue bakal ngebahas mengenai satu teori dari kartun SpongeBob yang sangat mengerikan. Teori ini ngebahas mengenai orientasi seksual dari karakter-karakter di SpongeBob yang menyimpang. Teori ini sebenarnya sudah berkembang sejak tahun 2005, tapi semakin terlihat dari episode-episode terbaru dari SpongeBob. Teori yang pertama mengatakan kalau SpongeBob itu penyuka sesama jenis. Jadi kalau kita perhatikan dari karakter SpongeBob itu seperti menyukai karakter Patrick yang notabene itu mereka itu sesama jenis, yaitu pria. Di sini mereka sering pelukan, terus dia juga sering menjadi ibu, dan mereka itu punya anak. Kemudian anehnya di karakter Patrick ini seperti biseksual, di mana dia menyukai SpongeBob tapi juga menyukai lawan jenisnya yang wanita ini nih. Sedangkan karakter Sandy juga dikatakan adalah penyuka sesama jenis, soalnya nggak ada feminimnya sama sekali, malah kelihatan maskulin seperti ini nih. Dan untuk karakter Squidward ini lebih aneh lagi, di mana dia ini nggak memiliki ketertarikan seksual sama sekali. Sedangkan yang paling aneh adalah karakter Plankton, soalnya dia itu menyukai benda mati. Gimana menurut kalian? Oh ya, jangan lupa juga cek video YouTube gue tentang kartun SpongeBob ini adalah simbol pemuja setan. Guys, gue yakin kalau kalian ngeliat kecoa ini, sebagian dari kalian pasti takut kan? Tapi kalian tahu nggak kalau di Jepang itu ada seorang pria yang menjalin hubungan dengan seekor kecoa? Pria Jepang ini bernama Yuta Shinohara yang telah menjalin hubungan dengan seekor kecoa selama 1 tahun yang diberi nama Lisa. Lah, dikira Blackpink kali. Dan setelah ditelusuri, rupanya Yuta ini memang memiliki ketertarikan atau terobsesi dengan serangga-serangga atau kegiatan alam. Dan menurut dia sendiri, manusia itu sangat membosankan. Dan di Jepang sendiri, rupanya Yuta ini adalah seorang juru masak. Tapi bukan masakan biasa yang dia masak. Masakan yang dia masak itu selalu berbahan serangga. Jadi dia ini memasak serangga-serangga yang dia tangkap sendiri. Tapi akhirnya Yuta ini jatuh cinta dengan seekor kecoa Afrika yang dia beli di toko hewan. Dan dia bilang dengan gamblangnya dia ini mencintai kecoa ini. Dan gilanya lagi, setelah 1 tahun menjalin hubungan dengan kecoa itu, akhirnya kecoa itu meninggal. Dan akhirnya kecoa itu dia masak dan dia makan. Dia bilang biar menyatu dengan hatinya selamanya. Kalian tahu gak sih ada seorang pria yang menceritakan kalau dia itu diberikan kue oleh alien. Nah, kalian pasti penasaran dong gimana ceritanya dan apa sih rasa dari kuenya. Kalau kalian penasaran nih, gue ceritain nih. Jadi kisah ini bermula pada tahun 1961, di mana seorang pria yang bernama Joe Simonton ini yang pada waktu itu berusia 60 tahun dikejutkan dengan suara yang sangat besar sekali, sehingga dia itu keluar mengecek di depan halaman rumahnya. Setelah dia ngecek di depan halaman rumahnya itu, dia dikejutkan ada benda bundar seperti ini. Kemudian pintunya itu terbuka, kemudian ada 3 orang berkulit hitam di dalam pesawat tersebut. Kemudian salah satu dari orang tersebut memberikan cangkir seperti ini dan memberikan isyarat minum seperti ini, dan akhirnya cangkir tersebut diisi air oleh Joe ini nih. Setelah itu Joe mengintip ke dalam pesawat tersebut dan melihat di dalam pesawat itu mereka sedang memasak sesuatu menggunakan kompor yang tanpa api atau flameless kompor gitulah. Kalau mungkin tahun sekarang disebut dengan kompor listrik, tapi itu pada tahun 1961 ya. Dan akhirnya Joe diberikan 4 buah kue yang dimasak oleh mereka, dan rasanya itu katanya seperti karton, dan akhirnya mereka itu pergi deh. Gimana menurut kalian? Oh ya, jangan lupa juga cek aplikasi Hello, soalnya di situ gue juga sering ngepost berita yang menarik, oke?
Tutorial untuk menyelamatkan orang yang sedang tenggelam. Yang pertama, ketika kalian mengetahui ada seseorang yang sedang tenggelam, pastikan kalian bisa memanggil beberapa orang untuk menyelamatkan orang yang sedang tenggelam itu, karena susah banget menyelamatkan orang yang sedang tenggelam sendirian. Yang kedua, kalian harus perhatikan sekeliling kalian. Kalau di samping kalian itu ada ban pelampung seperti ini atau tongkat penyelamat bisa kalian sampai ke korbannya itu, kalian lebih baik melemparkan barang ini daripada kalian terjun ke sana. Tapi kalau memang tidak ada barang-barang tersebut atau barang-barang tersebut tidak bisa sampai ke korban, kalian boleh berenang ke sana, tapi pastikan kalian berenang menggunakan jaket pelampung seperti ini. Soalnya korbannya yang tenggelam itu biasanya akan panik, akan membuat kalian ini susah mengambang. Dan untuk menarik korban dari air ke daratan, pastikan menggunakan gaya renang seperti ini agar korbannya bisa bernafas. Ketika kalian berhasil membawa korban ke daratan, jika korban tidak sadarkan diri, langsung periksa denyut nadinya dan periksa pernafasannya apakah dia bernafas. Jika korban tidak bernafas, segera cari orang yang bisa memberikan pertolongan CPR dan pernafasan buatan. Nah, itu dia tutorialnya, semoga bermanfaat. Guys, di komen kalian lagi banyak gak sih dino-dino kayak gini nih, khususnya dino merah yang sedang meresahkan ini? Kalau memang ada, bakal gue ceritain kisah lengkapnya buat kalian versi gue nih. Jadi pertama-tama ada satu pasangan dino bucin yang warnanya itu pinky dan green ini nih. Mereka sering banget teleponan. Dan beberapa saat kemudian datanglah dino merah ini yang kita kenal sebagai pelakor yang memiliki tanduk lebih besar dan lebih runcing daripada si pinky ini. Dan akhirnya berhasil ngerebut si dino hijau ini. Dan akhirnya dino pink ini sedih lah, dia tuh galau banget padahal dia tuh sangat rindu banget sama dino hijau. Padahal dia nggak tahu kalau dino hijau tuh udah asik-asik nih sama si dino merah nih, dasar anjing. Maksudnya dino. Nah, terus biasa datang lah pahlawan kesiangan nih si dino biru, si anak Vespa kan. Dia ngeliat, wih ada cewek galau nih, seru nih. Dia mikir tuh keras banget tuh gimana ya cara ngedeketin si cewek yang lagi galau itu. Dan akhirnya dia dapet rencana tuh. Pas dia coba-coba kan iseng-iseng berhadiah gitu ngedeketin si Pinky yang lagi galau itu. Beneran si Pinky itu ngebales cintanya. Tuh lihat ekspresinya, dia bilang anjay beneran diterima. Tuh dia versi gue, gimana versi kalian? Kalian yang suka nyemil, kalian pernah denger gak sih cemilan yang terbuat dari tanah? Ya bener banget, kalian gak salah denger, terbuat dari tanah liat seperti ini nih. Dan kalian tau gak sih cemilan yang unik ini terbuat juga di Indonesia loh, khususnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Jadi nama cemilan yang unik banget yang terbuat dari tanah liat ini namanya adalah ampo, yang terbuat dari bahan dasar itu 100% dari tanah liat. Biasanya ampo ini dikonsumsi oleh wanita-wanita hamil yang dipercayai bisa membantu proses pencernaan. Selain itu juga bisa mengobati diare. Dan luar biasanya juga, Cornell University yang terletak di Amerika Serikat sudah meneliti secara ilmiah kalau mengkonsumsi makanan ampo ini memang menyehatkan loh. Tapi terlepas dari penelitian ini juga, rupanya bahaya mengkonsumsi tanah liat seperti ini juga ada. Dimana kalau misalnya membuat tanah liat ini, tanahnya itu bener-bener harus steril banget. Nggak boleh ada kerikilnya, nggak boleh juga ada virus dan bakteri di situ. Nah gimana, ada gak yang mau cobain cemilan satu ini? Kalau memang ada yang pernah cobain, coba ceritain rasanya dong. Tutorial menyelamatkan handphone kalian yang baru aja kecebur air. Ketika handphone kalian baru aja kecebur air, biasanya handphone kalian itu akan otomatis mati. Jadi jangan langsung dinyalakan, karena kalau kalian nyalakan, handphone kalian nanti bakal konslet. Yang kedua, kalau bisa pisahkan perangkat di dalam handphone ini. Contohnya seperti kartu memori, kemudian baterai dari handphone ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Kemudian ingat, jangan pernah menggunakan hair dryer untuk mengeringkan handphone kalian, karena udara dari hair dryer ini akan mendorong air semakin masuk ke dalam handphone. Kemudian udara hangat dari hair dryer ini juga akan membuat perangkat di dalam handphone ini semakin lembek dan semakin mudah konslet. Kemudian siapkan beras dan masukkan handphone kalian ke dalam timbunan beras itu selama 24 jam, karena beras ini sangat baik dalam menyerap air. Setelah 24 jam ditimbun di beras, kalau misalnya handphone kalian cek masih belum bisa menyala, gue saranin biar bawa handphone kalian ini ke tempat servis. Nah itu dia tutorialnya, semoga bermanfaat. Guys, kali ini gue mau kasih kalian tutorial cara masak mie versi gue nih. Kali aja ada yang belum pernah masak mie, silahkan disimak. Pertama-tama kalian siapkan dulu mie. Sebenarnya gue mau makan mie goreng nih, tapi di sini nggak ada. Dan akhirnya ada pilihan kari ayam atau soto. Oke, yang rasa soto aja ya. Jadi langsung aja kita ambil. Kemudian kalian siapkan kompornya di sini. Wih, anjay panas. Terus siapin pancinya, airnya. Terus panasin deh airnya. Nah sambil nungguin air panas, kalian bisa siapin piring, buka mie-nya. Terus masukin bumbunya. Nah di sini ada yang beda nih. Gue masukin bumbu sebelum dimasak. Jadi di atasnya kayak gini loh. Jadi nanti tinggal dituang ke air panas. Terus siram minyaknya. Anjay, airnya udah mendidih nih. Yuk kita masukin ke air panas nih. Jadi kayak gini caranya. Masukin semua. Pas blub-blub matiin dikit. Aduk-aduk dikit. Udah jadi, kita tuang. Dan ini dia hasilnya lengkap dengan telur, bakso, dan udang. Itu dia tutorial ya.
Jadi habis gue bikin tutorial cara membuat mie, banyak banget yang nanya ke gue, "Kak, kenapa air rebusan mie-nya itu nggak dibuang? Kan banyak banget kandungan zat-zat berbahaya di dalam mie, dan kandungan pelapis lilin mie itu juga ada di dalam air rebusan itu, harusnya kan dibuang." Nah, gue bakal ngebahas mitos ini nih. Jadi memang gue sering banget ngedenger mitos-mitos mengenai mie instan nih. Misalnya kayak air rebusan dari mie ini nggak boleh dipakai, harus diganti dengan air yang baru. Kemudian ada juga yang bilang nggak boleh makan mie keseringan, nggak boleh maksimal kayak 2 kali doang seminggu. Banyak banget mitos-mitos kayak gitu kan. Dia berita atau mitos ini telah dikonfirmasi oleh Kominfo sendiri kalau ini adalah penyebaran hoax. Lihat tuh, udah dikonfirmasi sama Kominfo kalau ini semua adalah hoax. CNN Indonesia sendiri telah mengkonfirmasi hal ini ke ahli gizi Indonesia yang mengatakan kalau ada kandungan vitamin di dalam air rebusan itu. Jadi kalau kita buang ya vitaminnya juga kebuang. Dan yang terakhir, pastikan mie yang kalian makan itu sudah di BPOM, karena BPOM itu adalah standar obat-obatan dan makanan di Indonesia. Itu dia informasinya, jadi jangan takut lagi ya. Guys, kalian pengen gak sih jadi pro player seperti Ryzen ini? Kalau kalian pengen, gue bakal bagi-bagi tips langsung dari Ryzen gimana kalian bisa jadi pro player. Ini tips yang cukup nyeleneh menurut gue, tapi cukup masuk akal kalau kalian mau jadi carry di tim kalian ya. Yang pertama, kalian harus mengeraskan aim atau cara mengeker musuh agar sasaran kalian tidak kabur. Yang kedua, kalian harus meningkatkan skill individu dengan cara bermain solo versus squad. Tips yang ketiga, jangan lupa menggunakan headset gaming agar kalian bisa mendeteksi lokasi lawan. Dan ketika kalian order, jangan lupa pakai kurir secepat halu biar pesanan kalian cepet datang dan kalian bisa cepet latihan dengan harga yang terjangkau. Contohnya seperti ini, gue lagi mau order headset gaming, pas kalian mau check out, jangan lupa pakai kurir secepat halu, ada di bagian bawah sebelah sini nih, ada di kargo ekonomi, dan pilih si cepat halu. Tuh kan, baru aja 1 hari udah nyampe si cepat halu. Dan tips yang terakhir, kalian harus bisa menggunakan semua jenis senjata dan jangan ragu meminta loot kepada teman. Oh iya, ingat selalu gunakan si cepat karena si cepat adalah buatan Indonesia loh. Kalian masih ngelipet baju kayak gini ya, dari pinggir satunya terus ke pinggir satunya lagi baru dibalik. Kalau memang kayak gitu tuh lama banget dan gak efisien nih. Perhatiin yang ini, kalian sekali lipet doang, blek, langsung deh jadi lipetannya super efisien dan gak makan waktu. Yang penasaran ini caranya nih, kalian bagi 2 dulu bajunya, habis itu bagi 2 bagian 2 itu, ambil bagian atas dan tengahnya, tarik bagian atasnya ini ke bawah, cubit dan tarik yang tengah keluar. Dan jadi deh, kalian lipet bagian pinggirnya sedikit, langsung jadi seperti ini. Super simple banget kan? Nah, jenis lipetan baju seperti ini bisa dipakai buat lipat baju jenis apa aja. Dari kaos biasa yang tadi kalian lihat, super gampang banget, sekali tarik langsung jadi. Bisa juga dipakai ke baju sweater seperti ini nih yang lengan panjang. Caranya sama, nggak ada yang beda. Kalian ambil seperti tadi, lipet dan lipet sedikit aja langsung jadi, super simple dan efisien. Nah, kalau buat yang ada kemeja, kalian harus kancingin dulu kancingannya, habis itu lipet sama seperti tadi. Caranya nggak ada yang beda sama sekali, efisien, nggak makan waktu sama sekali. Semoga bermanfaat ya. Guys, kali ini gue mau share ke kalian life hacks yang super gampang banget buat handphone kalian. Jadi disimak ya. Jadi sebenarnya kalau kalian ngecas di tempat yang seperti ini nih, jadi HP kalian tuh nggak bisa ditaruh di mana-mana, nggak ada mejanya gitu, harus gelantungan. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu taruh di meja, cukup ditaruh kayak gini aja nih. Pertama-tama udah pasti ya dicolokin aja langsung. Nah, pas kalian mau ngecas itu nih, kalian colok ke handphone kalian nih colokannya. Nih, kalian harus perhatiin sebenarnya handphone itu kalau dicas, kalau kalian coloknya bener itu nggak perlu ditaruh di mana-mana, digantungin seperti ini tuh aman, masih bisa ngecas. Tapi buat kalian yang takut handphone kalian jatuh, bisa kayak gini nih. Nah, ini gue pakai 1 tangan ya. Kalau pakai 2 tangan lebih gampang buatnya. Kalian buat loop dulu seperti ini. Pas sudah kalian buat loop, kalian taruh handphone kalian di sebelah sininya nih. Jadinya kabelnya bisa buat handphone kalian ngegantung kayak gitu, lebih aman. Nah, jadi ini dia life hacksnya. Kalian nggak perlu narik-narik kursi lagi atau nungguin handphone kalian sampai ngecas, bisa ditinggal deh. Semoga bermanfaat ya. Guys, kalian punya sofa yang berdebu kayak gini gak sih? Atau kalian juga punya keyboard yang berdebu kayak gini nih? Lihat tuh, debunya banyak banget kan? Terus kalian pengen ngebersihin tapi kalian nggak punya vacuum cleaner. Nah, kali ini gue bakal bagi tips buat kalian gimana cara bikin vacuum cleaner dari hairdryer. Jadi di sini barang yang kalian butuhkan itu cuma 3, yaitu yang pertama hair dryer, yang kedua botol kosong, dan yang ketiga adalah tisu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah potong bagian botol ini di bagian sebelah sini nih ya, dipotong aja. Setelah kalian berhasil potong botolnya seperti ini, siapkan hair dryer dan tisu kalian. Kemudian tempel tisu kalian di bagian belakang hair dryer kalian seperti ini nih. Nah, setelah itu tempelkan botolnya di bagian belakang seperti ini. Jadi deh vakum kalian. Ya, langsung aja kita tes vakum kita kayak gini ya, berulang-ulang nih kayak gini terus. Pokoknya kalian sedot terus nih kayak gini nih sampai bersih. Di ujung-ujungnya nih juga pokoknya sedot terus. Dan lihat nih hasilnya noh, debunya di sini semua. Dan sofa kalian bersih deh.